Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Alfani. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah 2018 kelas Palembang. Hari di sini saya menggunakan media zaman praaksara yang bernama Blicung Persegi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Apakah hari ini sehat semua? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Nah, untuk hari ini Bapak akan mengajari kelas kalian, dan Bapak juga akan nanti memberikan indikator dan materi kepada kalian. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, karena doa itu penting anak-anak. Kalian belum berdoa kan semuanya? Jadi untuk itu kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah, berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah, setelah itu Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Baiklah, Rosmika Melina Abel hadir, Elsa Bella hadir, Muhammad Geri Alfani hadir, Suheri hadir. Alhamdulillah kalian hadir semua ya anak-anak. Baiklah, setelah mengabsen kalian, Bapak akan memberikan kalian materi mengenai praaksara, masa praaksara, dan juga mengenai peninggalan benda-benda pada masa praaksara serta periodisasi pada zaman praaksara ini anak-anak, sehingga nanti kalian mengetahui apa sih zaman praaksara itu dan juga apa juga sih peninggalan benda-bendanya yang ditemukan anak-anak, seperti itu. Baiklah, sebelum itu Bapak TK sudah menjelaskan kepada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa materi kita tadi mengenai zaman praaksara. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Semuanya di sini udah tahu belum apa itu pengertian dari zaman praaksara atau praaksara itu tersendiri? Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangannya. Kira-kira udah ada yang tahu belum kalian semua? Oh, belum. Baiklah, kalau kalian belum memahami apa itu zaman praaksara, Bapak akan menjelaskan ya. Nah, jadi anak-anak, pengertian zaman praaksara itu ialah zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan anak-anak. Jadi pada saat itu manusia belum mengenal apa sih tulisan begitu. Nah, anak-anak, masa praaksara ini pun juga disebut dengan namanya masa Nirleka. Ada yang tahu Nirleka apa? Ya, benar sekali Suheri. Nirleka itu artinya adalah nir tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi jika disambungkan artinya itu zaman masa Nirleka itu ada zaman tidak ada tulisan. Nah, di Indonesia pun zaman praaksara ini anak-anak, atau masa praaksara ini juga dibagi berbagai macam. Yang pertama ada Arkeozoikum, lalu Paleozoikum, lalu ada Mesozoikum, dan juga yang terakhir ada Neozoikum. Baiklah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kepada kalian mengenai apa sih zaman praaksara itu, lalu masa periodisasinya zaman praaksara di Indonesia apa aja sih? Tadi kan Bapak sudah jelasin itu kepada kalian. Nah, demi menunjang pembelajaran kita dan agar kalian visualisasinya lebih baik, Bapak di sini bawa sebuah media ya, yang pada zaman praaksara pastinya yang ditemukan anak-anak. Dan ini adalah bentuk miniaturnya ya, bukan hanya gambar saja. Nah, di sini Bapak bawa media sederhana untuk kalian semua untuk kita belajar di sini, yaitu media sederhananya adalah Blicung Persegi anak-anak. Nah, ini anak-anak bisa kalian lihat, ini adalah Blicung Persegi. Nah, jadi kita sudah membawa Blicung Persegi anak-anak. Di sini Bapak sudah bawa Blicung Persegi. Ini adalah Blicung Persegi anak-anak ya. Ini bentuk miniaturnya. Nah, untuk itu nanti kalian pastinya nanti bisa nih kira-kiranya memvisualisasikan. Jadi tidak melihat dari gambar, tapi bisa melihat dari miniatur atau bentuknya gitu. Langsung jelas kayak gitu kan. Jadi anak-anak nanti lebih memahami kira-kira begitu anak-anak. Nah, tadi kan Bapak sudah nih mengasih lihat kepada kalian miniatur ini, yaitu Blicung Persegi ini. Nah, sekarang Bapak sebelum menjelaskan kepada kalian apa sih Blicung Persegi itu, Bapak ingin tanya kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak semua di kelas sudah tahu belum apa itu Blicung Persegi?
Yang tahu silahkan tunjuk tangan. Oh, belum semua ya. Baiklah, kalau kalian belum mengetahui apa itu belicung persegi, Bapak akan menjelaskan kepada kalian. Nah, baiklah anak-anak, Bapak akan menunjukkan penjelasan mengenai materi tadi, yaitu mengenai pengertian dari belicung itu tersendiri ya. Nah, pengertian dari belicung ini banyak orang berpendapat bahwa belicung ini merupakan kapak punggung tinggi atau alat-alat dari batu yang berbentuk persegi anak-anak. Jadi di kapak batu yang ditemukan di situs loyang Mandalay dan juga loyang ujung Karang itu karakteristiknya itu berbentuk atau morfologi dan teknologinya itu berbentuk alat batu zaman Neolitik anak-anak. Nah, jadi berdasarkan jenisnya itu yang ditemukan seperti kapak lonjong, lalu ada kapak persegi di sana, lalu ada belicung yang ditemukan di sana, itu menunjukkan adanya aktivitas budaya prasejarah Austronesia di Pulau W tersebut anak, di tempat ditemukannya anak, yaitu di Pulau W tadi. Nah, juga di sini misalnya anak-anak juga dapat melihat tuh di sana nanti banyak tuh benda-benda yang ditemukan, ada belicung, kapak lonjong, dan kapak persegi di Pulau W. Nah, sehingga di sini membuat asumsi masyarakat bahwa di Pulau W ini terjadi migrasi manusia pendukung budaya Austronesia di Pulau W pada saat itu. Baiklah, jadi belicung ini anak-anak berbentuk seperti beliung, akan tetapi bidang listanya itu menyudut dan juga melengkung. Nah, anak-anak, belicung ini bidang penampangnya biasanya ada juga yang berbentuk segi lima. Nah, alat ini kemungkinan itu digunakan untuk membuat sebuah perahu dari sebatang pohon. Nah, anak-anak, alat ini yang bidang listanya itu dan juga bidang proksimanya itu mempunyai bentuk yang sama. Nah, tajamannya diasah dari kedua sisi anak-anak. Nah, anak-anak, untuk cara menggunakannya itu biasanya itu diikat di sebatang kayu dengan membujur anak-anak, seperti yang sering kita lihat yang dipakai oleh suku Indian Amerika. Dan juga batu belicung ini biasanya bahan mentahnya itu berasal dari batu agat atau juga batu jaspis yang berwarna sedikit hijau kuning-kuningan. Nah, belicung ini pun juga pernah ditemukan di daerah Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Nah, benda-benda praaksara seperti kapak, lalu beliung, dan juga belicung itu banyak juga ditemukan di daerah Jawa Barat anak-anak. Nah, tempat-tempat di mana dapat menemukan kapak atau belicung yang masih kasar itu atau belicung yang masih kasar atau misalnya belicung yang masih mentah itu disebut dengan nama atelier. Nah, atelier atau benda mentahnya ini ditemukan di Gunung Jawa Tengah dan juga di Pasir Kuda di Jawa Barat. Kan belicung ini tadi sudah Bapak jelaskan bahwa belicung ini dicirikan dengan punggung yang tinggi. Nah, sehingga penampang lintangnya itu ada yang berbentuk segi 4, segi 3, segi 5, dan juga setengah lingkaran. Nah, jadi belicung ini juga mempunyai fungsi untuk memotong kayu dan juga menjangkau tanah. Nah, gerabah, beliung, dan juga belicung ini sebenarnya merupakan juga salah satu peralatan rumah tangga anak-anak yang dikenal oleh manusia purba penutur rumpun bangsa Austronesia yang dikenal pada masa zaman Neolitik anak-anak. Nah, jadi banyak juga nih orang yang tidak tahu gimana sih bedanya beliung, kapak persegi, dan juga belicung. Nah, belicung dan jenis-jenis yang lainnya itu mempunyai perbedaan anak-anak. Jadi tidak semuanya sama. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa perbedaan belicung dari yang lain? Ya, baiklah, kalau tidak ada, Bapak yang akan memberi tahu pada kalian. Nah, di sini akan Bapak kasih lihat. Jadi di sini anak-anak, belicung ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh atau sangat jelas ya perbedaannya daripada beliung dan juga
dan juga kapak persegi anak-anak. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya itu eh, biasanya dari bentuk. Nah, kalau untuk beliung itu kan biasanya lonjong dan juga datar atasnya. Nah, sedangkan licung ini anak-anak bentuknya ini eh, dia di atasnya mempunyai cembungan yang lancip, jadi melengkung itu anak-anak, di atasnya di bagian atas ini melengkung itu dan cembung lancip anak-anak. Dan juga bicum ini biasanya warnanya kuning, ada kuning kecoklatan, atau juga misalnya coklat muda kayak itu, atau ada yang coklat tua hitam-hitaman gitu. Nah, jadi perbedaannya tadi dari atasnya ini ya sedikit cembung dan juga ada garis di atasnya ini yang melengkung, yang membedakannya garisnya sedikit tajam gitu. Jadi terdapat perbedaan antara belicung dan juga beliung dan benda-benda praksara lainnya anak-anak. Jadi gitu untuk perbedaannya. Nah, jadi anak-anak belicung yang Bapak bawa ini adalah belicung miniaturnya dari belicung yang ditemukan di Provinsi Bengkulu, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang anak-anak. Nah, jadi dia ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan juga warna yang berbeda-beda, ukuran berbeda-beda. Nah, dapat dilihat di sini yang belicung pertama ini mempunyai ukuran panjang 11,5 cm, lebar bagian pangkalnya itu 5 cm, dan juga tajamannya ini 6,5 cm. Lalu ini belicung 2 memiliki ukuran lebih panjang 13,7 cm, lalu lebar pangkalnya itu 5,5, lalu lebar bagian bidang tajamnya 5,2, memiliki warna coklat muda yang belicung 1 dan 2. Nah, ini yang belicung ketiga, ini paling kecil anak-anak. Ini adalah belicung juga memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar bagian pangkalnya 3,5, lalu lebar bagian bidang tajamnya ini 6 cm, dan juga ini berwarna lebih gelap, yaitu coklat tua anak-anak. Nah, jadi ini miniatur yang Bapak bawa ini adalah miniatur belicung persegi yang ditemukan di Provinsi Bengkulu anak-anak. Baiklah anak-anak, jadi belicung persegi atau miniaturnya yang Bapak bawa ini skalanya itu sama dengan yang asli anak-anak. Jadi ketiganya mempunyai skala yang sama dengan asli, yaitu 1:1 ya anak-anak. Jadi skalanya itu sama, nggak beda miniaturnya dengan yang asli. Nah, untuk itu kira-kira kalian ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan akan Bapak akhiri melihat waktu kita sudah mau habis ya anak-anak. Begitu kalau ada salah kata-kata Bapak mohon maaf kepada kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih anak-anak.